Di antara hikmah dan pesan moral Ramadan, Ramadan itu membuka lembaran baru. Lembaran kita kemarin sudah banyak hitamnya, banyak kotorannya, banyak kejelekan-kejelekannya. Ramadan kesempatan memperbaiki diri, memulai hidup dengan lembaran yang bersih. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk, hubungan dengan siapapun, kita berusaha membuka lembaran baru, kesempatan. Kapan jadi orang baik? Jangan ditunda menjadi orang baik. Yang kedua, Ramadan adalah bulan pendidikan rohaniyah. Pendidikan jiwa, pendidikan mental. Pada bulan Ramadan itu orang beriman semakin dekat kepada Allah. Dilatih keikhlasannya dalam ibadah. Kemudian dilatih mengendalikan egonya. Dilatih untuk meningkatkan keimanannya. Sehingga orang yang puasa itu cara berpikirnya semakin tajam. Semakin mudah memahami wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Ramadan adalah bukti iman dan cinta kepada Allah. Antum suka makan apa enggak? Suka minum apa enggak? Suka berhubungan suami istri apa enggak? Kita semua suka itu. Tapi demi Allah, karena Allah, kita tinggalkan semua itu. Sehingga orang puasa berarti dia itu iman dan cinta kepada Allah. Walaupun saya senang itu semuanya, saya tinggalkan karena Allah melarang. Siang hari Ramadan. Bahkan ketika diancam pun untuk berbuka, dia tetap tidak mau berbuka. Kemudian yang keempat, puasa menjadikan kita bisa meraih gelar takwa. Kalau antum buka Al-Baqarah, ayat-ayat puasa 183 sampai 187. Itu selalu ditutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang kalau puasanya baik dan benar, pasti jadi orang yang bertakwa, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, dengan puasa hati menjadi jernih dan untuk berpikir dan berzikir. Puasa itu hati bersih, pikiran bersih, hati menjadi jernih, pikiran juga menjadi jernih. Karena mengurangi makan dan minum membantu kejernihan hati serta ketajaman berpikir. Bahkan Nabi menyebut wadah yang kalau dia itu penuh, paling buruk adalah apa? Sebuah wadah kalau dia itu penuh, paling buruk itu adalah perut. Sehingga Nabi memberikan kita dua pilihan. Pilihan pertama, makan antara 3 sampai 9 suapan saja. Yang penting bisa menegakkan punggung. Itu pilihan pertama. Kalau kita bisa ikut ini, insya Allah dokter-dokter tutup semuanya, apotek tutup semuanya. Kenapa? Tidak ada orang sakit. Makan hanya 3 suapan, maksimal 9 suapan. Artinya benar-benar mengurangi makan. Tapi kalau kita tidak mampu, ingin nambah, kata Nabi boleh nambah, sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga nafas. Artinya jangan sampai kenyang full. Kenyang full tidak boleh. Namun kenyang full itu boleh sesekali saja. Itu dalam kondisi tertentu, itu boleh. Itu juga nanti ada riwayat-riwayatnya. Kemudian di antara hikmah dan pesan moral Ramadan adalah puasa menumbuhkan kepedulian. Orang yang kaya punya makan, punya minum, dia tidak makan, dia tidak minum, akhirnya dia menyadari ada orang yang tiap hari tidak makan dan tidak minum. Lalu timbul empati. Ya Allah, berapa banyak orang yang setiap hari mereka itu lapar. Lalu kita jadi bersyukur dan kita suka membantu orang lain. Kemudian yang ketujuh,
di antara hikmah dan pesan moral Ramadan adalah latihan menguasai hawa nafsu. Nah, ini perjalanan hidup kita. Kita semuanya ini perang setiap hari. Perangnya adalah melawan hawa nafsu. Dan puncak kemenangan kita adalah kalau kita berhasil menundukkan hawa nafsu. Dan kekalahan sebenar-benar kalah adalah kalau kita ditundukkan oleh hawa nafsu. Kalau kita sudah bisa mengendalikan nafsu, berarti kita berada di surga. Surganya ada 3. Surga dunia, surga alam kubur, dan surga di akhirat. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang kalau berhasil menundukkan nafsunya sehingga nurut sama dia, taat sama Allah, dia sudah masuk surga. Surga dunia, surga di alam kubur, dan puncaknya surga di akhirat. Ini diantara pesan moral terpenting daripada puasa. Karena nafsu itu kalau tidak kita tundukkan, maka kita yang ditundukkan. Kalau tidak kita kalahkan, maka kita yang dikalahkan. Kemudian yang ke-8 di antara hikmah dan pesan moral Ramadan itu mempersempit ruang gerak setan. Ya, katanya Nabi, setan mengalir seperti aliran darah. Dan kalau kita puasa itu mempersempit alirannya setan. Kemudian yang ke-9, puasa menghancurkan kesombongan. Orang-orang yang sombong ketika dia puasa, dia merasa lemah, dia merasa terpuruk, dia enggak sombong lagi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, hidup sehat dengan puasa. Wah, ini luar biasa. Biasanya kita ini semangat puasa karena apa? Karena tambah sehat. Tapi jangan salah niat. Biasanya kita ini semangat puasa, terutama ibu-ibu. Untuk apa? Puasa sekalian diet. Sekalian biar langsing, menurunkan berat badan. Jangan. Itu salah niat dan Anda tidak dapat pahala. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Jangan pernah puasa niatnya ingin sehat, jangan pernah puasa niatnya ingin diet. Itu salah niat. Puasa niatkan apa niatnya? Lillahi ta'ala. Allah nyuruh saya puasa, sami'na wa ata'na, saya puasa karena Allah. Selesai. Dan Anda dapat bonus. Bonusnya Anda dapat sehat dan Anda dapat diet. Jadi bukan niat itu ya, tapi bonus. Ya, bahkan saya dulu pernah punya dosen di Lipia Jakarta dari Mesir, Dr. Mahmud Al-Farraj dari Mesir. Beliau mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada racun, dan racun itu tidak bisa ditawarkan oleh apapun. Nggak bisa. Yang bisa membunuh racun itu hanya satu, puasa. Ketika kita puasa, itu racun-racun akan mati. Dan puasa 1 hari bisa membunuh racun untuk jangka waktu 10 hari. Antum Ramadan 30 hari, berarti membunuh racun berapa hari? 300 hari. Plus Syawal 6 hari, berarti membunuh racun berapa hari? 1 tahun. Jadi puasa Ramadan plus Syawal, racun berbahaya di tubuh sudah dimatikan. Allahu Akbar. Ini namanya i'jazul ilmi, mukjizat ilmiah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala.